Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin kita have fun bersama salah satu ustadz kebanggaan saudara-saudara kita yang muslim, yaitu seorang istilahnya apa ya, saudara-saudara kita muslim memberikan gelar bagi beliau bahwa Umar bin Khattab yang kedua. Yang selanjutnya apalah itu, intinya beliau ini disamakan dengan Umar bin Khattab yaitu Ustadz Yahya Waloni. Ustadz yang mengaku bahwa dia adalah seorang mantan pendeta dan seorang mantan rektor Universitas Kristen Papua, UKIP Sorong. Dan ketika data-data itu ditelusuri, ya kita tahulah bahwa pembohong akan tetap menjadi seorang pembohong jika dia tidak bertobat. Dan sampai sekarang beliau juga masih tetap berbohong. Kenapa? Ya karena panggung, karena uang. Kita bicara jujur saja ya. Beliau berbohong karena itu, hal-hal demikian, panggung, uang dan lain sebagainya. Memang kalau seseorang sudah mengenal uang itu, ya pasti berbohong itu tuh hal yang paling mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu pula dengan ustadz yang satu ini. Jadi hari ini kita hanya have fun saja dengan video beliau yang berdurasi 6 menit. 6 menit 35 detik. Kita have fun saja. Dan saya akan memberikan sedikit komentar bagi setiap pernyataan beliau yang mungkin perlu saya komentari. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat salah satu pembohong terbesar yang memberikan ceramah di salah satu masjid. Mari kita lihat. Di surga ditanya oleh Allah, saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Wait a minute. Sabar dulu. Saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Yang benar Pak Ustadz, bukankah bidadari? Harusnya kan bidadari sesuai ajaran Islam, bukan malaikat kan? Ya mungkin ada malaikat juga, mungkin. Tapi kan harusnya bersenang-senang dengan bidadari. Lanjut. Ya, pendeta masuk neraka. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tunggu lagi. Dan orang-orang kafir itu Allah akan menghukum mereka karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya Al-Quran mengklaim diri sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka secara logika kesimpulannya haruslah Al-Quran diturunkan oleh Yahweh, oleh Jehovah. Kenapa? Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya Yehovah. Itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau misalnya Al-Quran mengklaim bahwa orang-orang kafir yang mendustakan firman Tuhan akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, pertanyaannya adalah orang-orang kafir yang mana? Orang-orang kafir yang mana yang mendustakan ayat-ayat Tuhan? Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran mengatakan Alkitab atau Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan atau sudah diubah oleh tangan manusia. Nah, bukankah hal ini adalah sebuah dusta? Karena jika kita meminta pembuktian bahwa di mana letak pemalsuan ayat-ayat Taurat, pemalsuan kitab Taurat dan kitab Injil,
Kalau misalnya tidak bisa dibuktikan, itu namanya kan dusta. Berarti Al-Quran yang mendustakan ayat-ayat dari Tuhan itu sendiri. Juga dengan bukti bahwa um, Isa Al-Masih, jika Muslim mengklaim Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus dalam Alkitab, fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus mati dan dibangkitkan, barulah dia naik ke sorga. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih, jika mereka anggap itu adalah Yesus Kristus, tidak disalibkan tetapi langsung diangkat ke surga. Nah, bukankah ini suatu pendustaan, suatu berita dusta yang diberitakan oleh Al-Quran? Lalu siapa yang dimaksudkan oleh Allah bahwa mereka yang mendustakan ayat-ayat Tuhan? Siapa? Orang-orang kafir siapa? Karena kalau kita menggunakan logika, Al-Quran mengklaim diri sebagai Allah, sebagai firman Tuhan yang diturunkan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yehua atau Yahweh atau Yehova. Maka seharusnya pemberitaan di dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan Taurat dan Injil. Seharusnya. Dan apalagi Allah mengklaim bahwa Tuhan akan menjaga firman-Nya. Masakan Tuhan menjaga firman-Nya tetapi Taurat dan Injil saja Tuhan tidak bisa jaga? Jadi siapa sebenarnya yang mendustakan ayat-ayat Tuhan? Al-Quran kah atau Alkitab? Silakan kalian renungi sendiri. Dan jangan kalian tanyakan kepada kami tentang Taurat dan Injil yang asli, karena apa yang kami pegang sekarang adalah Taurat dan Injil yang asli. Ya mungkin yang kalian maksudkan adalah Taurat dan Injil yang palsu itu ya mungkin Al-Quran sendiri, karena Al-Quran sendirilah yang paling berbeda dengan fakta-fakta sejarah, yang paling berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat dan Injil. Al-Quran sendirilah yang paling berbeda pemberitaannya. Oke, mari kita lanjut. Pendeta mendustai. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Oke, ini dia yang saya sebut sebagai pendusta ayat-ayat Tuhan. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak mengklaim diri sebagai Injil atau Taurat. Al-Quran tidak mengatakan bahwa dirinya adalah Taurat dan Injil. Malahan sebaliknya, Al-Quran membedakan dirinya dengan Taurat dan Injil. Lalu Ustadz Iya Waloni dengan mulutnya yang besar tetapi otaknya yang kosong, kecil seperti semut. Kalau kecil berarti masih ada, kosong aja lah. Dengan otaknya yang kosong, mungkin saat pembagian otak beliau tidak datang. Dengan otaknya yang kosong mengatakan bahwa Taurat dan Injil adalah Al-Quran, kitab para nabi adalah Al-Quran. Wow, amazing. Aduh, saudaraku muslim, kenapa kalian masih mau mempercayai hal-hal seperti ini, mempercayai pembohong seperti ini? Lihat saudara-saudara kita yang muslim yang mendengarkan beliau. Lihat mereka berdiri dengan santai sambil mendengarkan bualan-bualan kosong beliau, sambil mendengarkan beliau menipu di depan umat bahwa Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat, atau Injil dan Taurat itu adalah Al-Quran. Lihat. Aduh, sangat disayangkan ya. Lanjut. Kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru, New Testament. Then place superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Kitab Kristen itu bukanlah Injil, tapi Perjanjian Baru. Pembohong, aduh. Kitab Kristen adalah Perjanjian Baru, bukan Injil. Dan kitab Kristen itu adalah dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa yang dongeng itu siapa? Sebenarnya sudah banyak sekali bukti bahwa Al-Quran itulah yang adalah dongeng. Kenapa saya katakan demikian?
Karena kalau kalian lihat kisah salah satu tokoh yang paling besar di dalam Quran, yaitu Isa Al-Masih saja, itu banyak sekali ciri-ciri yang tidak menunjukkan bahwa dia pernah hidup, bahwa tokoh Isa Al-Masih ini pernah hidup. Ya, saya bisa buktikan. Misalnya, Isa Al-Masih itu diangkat ke surga. Dalam sejarah tidak ada bukti sejarah, tidak ada data historis bahwa Isa Al-Masih yang kalian klaim sebagai Yesus Kristus itu tidak disalibkan melainkan diangkat ke surga. Tetapi Yesus Kristus itu disalibkan dan disalibkan, mati dan dikuburkan. Setelah itu bangkit, lalu dia naik ke surga. Itu cerita yang sebenarnya dan dapat dibuktikan dengan fakta sejarah. Karena kita punya banyak sejarawan, bukan hanya dari orang Kristen, tetapi juga dari orang yang bukan Kristen. Misalnya seperti Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Josephus Flavius dari Yahudi, sejarawan Yahudi. Lalu Islam punya bukti apa tentang Isa Al-Masih? Dari sejarawan siapa? Oh, mungkin dari riwayat diceritakan oleh ini, menceritakan oleh ini, dan tidak tahu itu ceritanya benar apa tidak. Yang penting diceritakan oleh ini, diceritakan oleh itu, dan lain sebagainya. Tapi itu yang saya ingin katakan, bahwa salah satu hal yang tidak bisa dibuktikan oleh Muslim adalah pribadi Isa Al-Masih. Tidak akan bisa dibuktikan oleh Muslim sebagai pribadi yang nyata, melainkan hanyalah sebuah fiksi. Atau seperti yang dikatakan dalam buku The Muslim Jesus, bahwa pribadi itu hanya diangkat sebagai polemik, hanya diangkat Muhammad sebagai perdebatan melawan orang Yahudi dan Kristen. Oke? Lanjut. Itu yang surat Tagabun tadi bilang, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina. Kasab itu, ahli kitab itu, kafir itu, pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Oke, beliau tertawa, jadi kita mungkin berikan beliau sedikit efek tertawa. Dan juga mungkin sedikit tepuk tangan buat beliau. Aduh, Ustadz. Aduh, inilah saudara-saudaraku, umat yang hanya mau mengkritik, tetapi tidak mau dikritik, tidak mau mengkoreksi diri, hanya mau mengoreksi orang lain, tetapi tidak mau mengoreksi keyakinan sendiri. Akhirnya apa? Umat yang dibimbingnya pun semua buta. Lihat saudara-saudara, lihat. Mereka hanya berdiri tenang sambil senyum, sambil tertawa. Tapi mereka tidak bisa mengambil tindakan, mungkin cross check atau mungkin cari literatur Kristen untuk memastikan apakah yang dikatakan seorang bernama Ustadz Yayah Waloni ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kalian tertawa kami bukan karena kami mempercayai kebohongan, tetapi kalian menertawakan kami karena kalian mempercayai kebohongan dan kalian menunjukkan kebodohan kalian di depan umum. Apalagi ini diupload di YouTube yang dimana semua orang bisa membuka dan melihat serta bisa mencari kebenarannya secara gampang. Lihat saudara-saudaraku. Lanjut, tertawa saja. Tidak jadi masalah. Kita juga akan tertawa kebodohan kalian. Udahlah pendeta, kalau dengar menyerah sajalah. Nanti Pak Ketua MUI, kalau ada pendeta di tebing tinggi tersinggung, nih biodata saya lengkap. Nih Pak, semua pendeta saya yang wisudahkan. Ini Tumpam bum bum. Semua pendeta saya wisudakan. Oh, wisudakan pendeta. Wow, amazing. Sejak kapan pendeta itu diwisudakan? Kalau dilantik, oh iya jelas. Tapi diwisudakan, bro.
Aduh, pembohong, pembohong. Pendeta kok diwisudakan, diwisudakan. Yang diwisudakan itu mahasiswa, sedangkan pendeta itu dilantik. Beda dong. Iya, beda dong. Kalau wisuda kan itu untuk ranah yang pendidikan, universitas, pendidikan perguruan tinggi. Kalau sudah sampai di tahap uh, pelantikan kan itu sudah selesai dari perguruan tinggi, sudah mengambil vikaris, baru dia diteguhkan menjadi seorang pendeta. Bukan ketika dia belajar tiba-tiba dia lulus dari suatu perguruan tinggi langsung diwisudakan menjadi seorang pendeta. Oh, itu aturan dari mana, bosku? Aturan dari mana itu? Lanjut. Buku saya. Siapa yang punya keluarga Kristen silakan dikasih pinjam. Ini bukan buku agama Islam, buku semua agama. Judulnya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Kalau Saifuddin Ibrahim benar, dia mantan kiai, bikin buku Kebenaran Kristen menurut mantan kiai. Oke, untuk buku Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau tidak perlu menggunakan judul yang sama seperti Pak Ustadz. Beliau juga punya buku sendiri. Ya, kita lihat ya. Ini buku beliau. Kenapa saya memilih Kristus? Maaf, jaringannya agak kurang bagus. Ya, kenapa saya memilih Kristus? Ini Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Habis itu ada lagi dialog Kristen Islam, Saifuddin Ibrahim versus Moko Ginta, almarhum Moko Ginta. Selanjutnya ada lagi buku dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Lagi ada buku, ya buku beliau banyak mungkin ya. Nah, jadi ini adalah buku-buku beliau. Jadi kalau kalian saudara-saudara muslim berminat, silakan beli. Ini buku-buku beliau ada di Tokopedia. Jadi tidak perlu menggunakan judul yang sudah digunakan oleh Ustadz terpopuler kebohongannya ini. Ustadz Yawaloni. Tidak perlu. Bukunya sudah banyak kok. Lanjut. Atau mantan ustaz. Mana ada ustaz masuk Kristen, mana ada ustaz murtad, enggak ada. Saifuddin Ibrahim itu dikatakan oleh Al-Anfal, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, Al-Anfal 55, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Oke, baik. Oke. Kita lihat di sini. Surah ke-8 ayat 55 Al-Anfal. Yang dikatakan tadi bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir. Nah, ini dia yang membuktikan bahwa Allah itu bukan Yahweh. Masakan. Dan ini juga membuktikan bahwa Allah itu dia sangat-sangat sangat-sangat membenci orang-orang kafir. Bahkan membandingkan orang dengan manusia, dengan makhluk yang bergerak yang bernyawa, maksudnya makhluk bergerak yang bernyawa. Kalian bayangkan sebegitu kejamnya Allah sehingga ia harus membandingkan makhluk yang lebih rendah dibandingkan makhluk yang diciptakannya sendiri memiliki akal sehat dengan makhluk yang tidak memiliki akal sehat sendiri. Lihat, ini kejamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat kejam. Kalian lihat ya. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir. Apakah ini berarti bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub?
yaitu Yahweh, Yehova? Tidak. Dia bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupanya, menciptakan manusia itu demi kemuliaan Tuhan itu sendiri, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri, bukan untuk disamakan, bukan untuk direndahkan, bukan untuk direndahkan dengan makhluk yang lain. Lihat, kalian lihat ya. Oke, jadi seperti itu ya saudara-saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan, bukanlah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi manusia itu tidak lebih, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir itu tidak lebih dari semut, kecoak, cicak, dan lain sebagainya. Wow, kejam sekali ya. Sungguh luar biasa. Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi derajat kafirun itu adalah binatang. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Iya, tentu kami protes terhadap Al-Quran karena secara logika manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kalau Al-Quran merendahkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, apakah benar Al-Quran berasal dari Tuhan? Pertanyaannya simpel, apakah benar Al-Quran berasal dari Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, tetapi dia sendiri berkontradiksi dengan dirinya dan mengatakan bahwa makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir. Jadi menurut dia, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, orang-orang kafir itu tidak lebih dari binatang. Bagaimana bisa kitab suci merendahkan orang serendah-rendah mungkin, apalagi orang itu adalah bentuk dari kemuliaan Tuhan itu sendiri? Oke. Jadi itu bahan renungan buat saudara-saudara yang muslim. Bagaimana kitab kalian sendiri dengan tidak memiliki rasa kemanusiaan merendahkan manusia yang lain dengan lebih rendah dari makhluk yang bernyawa, bahkan lebih rendah dari kecoak, bahkan lebih rendah dari binatang-binatang yang lain, bahkan lebih rendah dari cicak, bahkan lebih rendah dari semut dan lain sebagainya. Apakah kitab suci begini? Pertanyaannya adalah apakah kitab suci begini? Apakah kitab suci yang memberikan kesaksian bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, dengan secara gampangnya memberikan label paling rendah bagi manusia itu sendiri yang adalah gambar kemuliaan Allah, lebih rendah dari makhluk-makhluk yang lain, lebih rendah dari binatang? Silakan kalian pikirkan. Oke, mari kita lanjut. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya, ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masuk Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak ente bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar saya tidak dapat gaji. Apanya yang kosong, Pak? Duh, Bapak ini ngomongnya kok ngelantur ya. Lanjut. Pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang jam terbangnya sudah profesor. Nih, palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Begitu lapor, muncul di TV. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi. Silakan lapor. Oh, Pak, ini Indonesia, di mana hukum di Indonesia lebih dominan kepada mayoritas. Dan kita harus jujur tentang hal itu. Indonesia dalam hal hukum masih sangat-sangat kacau balau. Yang mayoritas menindas minoritas. Hukum mayoritas, hukum masih berlaku hanya untuk minoritas. Jadi kalau misalnya mayoritas yang membuat kesalahan, oke, hukum diam-diam saja. Hukum santai.
Ya walaupun minoritas memberikan pengaduan, ya apa yang terjadi? Pertanyaannya adalah, pernahkah Ustadz ini dilaporkan ke polisi? Jawabannya sudah pasti, kita tahu bahwa pernah. Dan bagaimana berita selanjutnya? Apakah diproses? Hanya Tuhan dan polisi yang tahu. Jadi bicara lapor melapor, tidak, sebenarnya kami kekristenan itu tidak terlalu mengurusi lapor melapor, karena kami bukan umat cengeng seperti kalian. Kami bukan umat cengeng yang kalau kritisi sedikit langsung main lapor ke polisi, main undang-undang penistaan. Tidak. Kami bukan orang seperti itu. Itu hanya untuk orang-orang cengeng yang masih makan gula-gula. Kalau istilah kerennya adalah ingus masih malele-malele. Nah, itu untuk orang-orang seperti itu. Yang sedikit-sedikit main hukum penistaan. Jadi seperti itu. Hukum di Indonesia itu hukum karet. Mayoritas yang menguasai hukum. Jadi kalau minoritas buka suara, ya udah. Hukum bertindak hanya kepada minoritas. Jadi lagian kami juga bukan umat cengeng kok, Pak. Jadi nggak usah lah pakai teriak-teriak untuk supaya kita lapor. Nggak ada untungnya juga. Yang penting kita memberikan edukasi bagi saudara-saudara kita yang Kristen, bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang seperti ini adalah pembohong, pendusta, penipu. Oke? Dan kita juga bisa menggunakan hak jawab kita. Kita juga bisa menggunakan hak kita untuk mengkritisi. Karena apa yang kalian gunakan untuk mengkritisi, kami juga bisa gunakan untuk mengkritisi kalian. Oke, mungkin itu saja saudara-saudaraku. Kita jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian.